Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwah fillah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid kita, di dalam rangka kita sama-sama saling menasihati dalam perkara kesabaran, ya, begitu juga dalam perkara keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada masih bab al-mujahadah, ya. Bab mujahadah ini masih beberapa hadis, lebih kurang 3-4 hadis lagi. Dan kita masuk pada hadis yang ke-17 dalam bab ini, atau hadis yang ke-111 dalam keseluruhan isi kitab. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan hadisnya, yaitu Abu Hurairah mengatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa taala, yang sebagaimana yang telah diriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala atau Allah tabaraka wa taala. Jadi di sini maksudnya hadis qudsi, ya. Hadis qudsi, dan kita tidak perlu jelaskan lagi ya apa maksud hadis qudsi, karena pada setiap pertemuan ada hadis-hadis seperti ini kita sudah jelaskan maknanya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sifat zalim pada dirinya, ya. Jadi Allah tidak memiliki sifat zalim sedikit pun, ini maksudnya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, maka keharaman kezaliman ini juga aku haramkan atas kalian. Ya, aku tidak memiliki sifat zalim, tidak ada sedikit pun sifat zalim pada diriku, dan aku mengharamkan sifat zalim itu kepada kalian. Ya. Dan maka jangan saling menzalimi. Jangan saling menzalimi. Kemudian ya ibadi, ya, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu, kalian semua adalah sesat semuanya. Kalian semua tersesat, ya, kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Jadi asal kita ini adalah sesat, ya. Tidak tahu apa itu iman, apa itu Islam. Maka kecuali Allah beri petunjuk kepada kita. Fastahduni ahdukum, maka dari itu, karena kalian adalah orang yang tidak memiliki hidayah itu, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan beri hidayah kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i, wahai hamba-hambaku, kalian semua, seluruhnya, semua kalian adalah ja'i, yakni lapar. Kita semua ini adalah lapar, ya. Illa man at'amtuhu, kecuali siapa di antara kalian, yakni yang aku beri makan, ya, yang aku beri makan. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastat'imuni at'amakum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan kepada kalian makanan itu. Ya ibadi kullukum 'arin, wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah telanjang. Kalian semua adalah telanjang. Illa man kasautuhu fastaksuni, kecuali
siapa di antara kalian yang aku beri pakaian. Jadi kalian semua telanjang kata Allah, kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian itu kepadaku, maka aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian itu selalu melakukan dosa, baik siang maupun malam. Kalian selalu melakukan dosa, kata Allah. Allah tahu sifat manusia itu. Siang malam kalian selalu melakukan dosa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Sedangkan aku adalah zat yang maha mengampuni dosa seluruhnya. Aku adalah zat yang maha mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Aku akan ampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu memberikan kepadaku bahaya. Kalian tidak akan mampu membahayakanku, kata Allah. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Begitu juga kalian tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku, sekalipun kalian mau memberikan manfaat itu kepadaku. Ya, tidak sedikit pun Allah tidak akan mampu dibahayakan oleh makhluk, sekalipun seluruh makhluk ini membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Tidak akan mampu memberi manfaat kepada Allah, ya, sekalipun mereka semua berkumpul ingin memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum, wahai hamba-hambaku, andai saja manusia pertama di antara kalian sampai yang terakhir nanti yang aku ciptakan, kata Allah, insakum wa jinnakum, baik itu dari manusia dan dari jenis jin, ya, semuanya kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya menjadi manusia-manusia yang bertakwa, jinnya bertakwa, manusianya bertakwa seluruhnya. Mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan sedikit pun menambah kerajaanku. Tidak akan sedikit pun pengaruh kerajaan, tidak bertambah kerajaanku, tidak bertambah kekuasaanku, karena ketakwaan kita semua ini. Ya. Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum, wahai hamba-hambaku, andai saja orang dari pertama sampai yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, baik dari golongan jin maupun manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Baik manusia maupun jinnya dari awal sampai akhir semuanya maksiat kepadaku. Semuanya bermaksiat, semuanya berlaku durhaka, melakukan dosa, maka semua itu, ya, tidak akan mengurangi kerajaan sedikit pun. Tidak ada mengurangi kerajaanku sedikit pun, tidak akan terkurang karena maksiat seluruh makhluk sekalipun. Ya. Ya ibadi, law anna awwalukum wa akhirukum, wahai hamba-hambaku, andai saja orang pertama di antara kalian dan yang terakhir di antara kalian dari golongan jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahidin, mereka semua berkumpul di satu tempat, berkumpul di padang yang luas, fas'aluni, dan mereka meminta kepadaku, berdoa kepadaku, fa'aqaitu kulla insanin mas'alatahu, maka aku akan berikan semuanya, setiap permintaan mereka aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa dzalika mimma indi, dan ketika aku memberikan semua itu, kata Allah, tidak sedikit pun berkurang di sisiku, ila kama yanqusu, ya, milikku tidak akan berkurang sedikit pun kecuali seperti yang kusul mikhyat idza udhilal bahra, kecuali hanya seperti jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan, kemudian jarum itu diangkat kembali, itulah yang berkurang itu, air laut yang menempel di jarum itu. Ya. Ya ibadi innama hiya a'malukum, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya kalian akan ditampakkan amal-amal kalian. Ya, akan ditampakkan amal-amal kalian. Uhsiha, ya, aku akan menghitungnya, aku akan menghisapnya. Lakum, untuk kalian. Dari amal kita ini akan ditampakkan dan dihisap untuk kita. Summa
uwaffikum iyyaha, kemudian kalian akan dibalas dengan apa amal-amal kalian itu. Faman wajada khaira, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, yahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah dengan kebaikan itu. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai Imam Ahmad di akhir disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau menukil perkataan Imam Ahmad setelah menyebutkan hadis ini. Beliau mengatakan warwiyana anil Imam Ahmad, dan kami meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan laisa li ahli Syam hadis asrafu min hadzal hadis. Saya tidak pernah meriwayatkan hadis dari seorang penduduk Syams ya yang lebih mulia dari hadis ini. Jadi hadis ini kata Imam Ahmad di antara hadis yang paling beliau sanjung, yang beliau dengar dari penduduk Syam ya. Syam itu hari ini Palestina ya, Suriah ya, Lebanon itu daerah Syam sebelumnya. Sekarang sudah dipecah-pecah. Nah, ikhwah fillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini begitu panjang yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yaitu bab al-mujahadah, bab bersungguh-sungguh ya. Di dalam hadis ini jemaah sekalian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua ya. Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma, ya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, terhadap diriku. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat zalim sama sekali sedikit pun. Ya. Ini yang perlu kita pahami. Maka jangan sekali-sekali kita mengatakan atau ada dalam diri kita, ada dalam hati kita mengatakan Allah zalim. Allah zalim. Atau kita mengatakan Allah tidak adil, sama. Jadi ketika kita mengatakan Allah tidak adil, itu bermakna Allah itu zalim. Kenapa? Karena zalim kebalikan lawannya adalah adil. Adil lawannya adalah zalim. Berarti ketika kita menafikan sifat adil pada Allah, pada saat yang sama kita sedang menetapkan sifat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya definisi adil itu adalah wadu asyai fi makanih atau fi mahallih. Itu definisi adil. Adil itu artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wadidduhu al-zulma, dan lawan daripada kedzalim adil itu adalah zalim, yaitu wadu asyai laisa fi mahallih, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Berarti kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak ada pada sifat Allah, sesuatu yang tidak ada pada diri Allah, pada saat itu kita sedang menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jauh sekali dari sifat zalim. Sekali lagi hati-hati kita, jangan sampai kita mengucapkan Allah tidak adil. Berarti adil rumah ke? Ya. Kenapa saya lebih banyak cobaannya? Kenapa saya lebih banyak ujiannya? Ya, atau kenapa saya hidup saya kok begini? Nah, ini jangan sampai ada keluar dari lisan kita. Bahkan dalam hati kita pun jangan sampai ada itu. Sekali lagi, karena ketika kita mengatakan Allah itu tidak memiliki sifat adil, Allah tidak adil, maka pada saat yang sama kita sedang mengatakan Allah adalah zalim. Ya. Dan ini dosa besar, karena Allah menafikan sifat zalim itu kepada dirinya. Lalu bagaimana mungkin kita menetapkan sifat zalim ini pada zat Allah Subhanahu wa taala? Maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seluruh makhluknya adalah sebuah keadilan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun Allah menzalimi. Ya. Baik dalam hal membalas amal kita, ya, kalau kita may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kan? Barang siapa yang melakukan amal sebesar biji zarah, amal kebaikan,
khairin yarah, maka dia akan mendapatkan amal itu, dia akan melihat hasilnya. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan amal sedikit saja amal keburukan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat zalim sekalipun, bahkan dalam membalas amal-amal manusia, amal-amal hambanya. Makanya di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang mendatangkan kebaikan atau melakukan amal kebaikan, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 balasan, 10 pahala. Jadi ketika kita melakukan satu amal soleh, satu saja amal soleh ini pahalanya 10, Pak. Ini bukan adil lagi, ini lebih dari adil, ya kan? Lebih dari adil, yaitu memiliki di atas adil itu rahmat, kasih sayang Allah. Jadi jauh sekali dari sifat zalim. Kita melakukan satu kebaikan dapat 10 balasan ke pahala. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man shalla alayya wahidah," barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyarah, maka Allah membalas salawatnya 10 kali. Coba, kita salawatnya kepada Rasulullah sekali, tapi Allah membalas salawat kita 10 kali. Begitu kasih sayang Allah itu luar biasa, besar, jauh sekali dari sifat zalim. Maka dalam hadis ini, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, satu pahala dia lakukan, satu amal soleh, maka dia akan mendapatkan 10 balasan. Maka dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan, ketika kita melakukan satu amal soleh, pahala minimal itu adalah 10. Jadi satu amal soleh pahala minimalnya 10, bukan 1:1, tidak. Sebaliknya kata Allah, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan ketika seorang melakukan satu kejahatan, satu keburukan, satu dosa, dia tidak dibalas kecuali dengan balasan yang sama, satu dosa. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, pahala. Satu dosa dibalas 1 dosa, Pak, bukan 10. Bukan 10. Bahkan ada amal-amal tertentu yang tidak hanya 10 pahalanya. Bahkan sampai ada yang tidak mampu dihitung. Apa itu yang tidak bisa dihitung pahalanya? Apa? Pahala apa? Pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberi pahala itu tanpa hisab. Tidak berhenti kalau para orang sabar tuh. Jadi orang sabar itu argo pahala itu jalan terus. Bighairi hisab. Ada juga yang Allah sifati dengan 700 pahala, satu kali dia melakukan kebaikan 700 pahala. Yaitu apa itu? Amal apa? Infak fi sabilillah, bersedekah, berinfak fi sabilillah. Satu yang dikeluarkan ya 700 mendapatkan pahala. Ya. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mengeluarkan infak di jalan Allah, dia keluarkan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia keluarkan infaknya, sedekahnya, ya. Ketika dia mengeluarkan satu infak itu, Allah umpamakan seperti seorang yang menanam satu butir, satu benih. Dan benih itu kata Allah akan menumbuhkan satu pohon, dan satu pohon itu akan mengeluarkan 7 cabang. Ya, 7 cabang. Dan setiap cabang akan membuahkan buah-buahan sebanyak 100, berarti 700 dari satu benih tadi. Subhanallah, begitu maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berita gembira bagi kita semua untuk selalu melakukan, berusaha untuk selalu melakukan amal soleh. Iwafilah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jauh dari sifat zalim.
Begitu juga Allah ketika Allah menyiksa hamba, seorang hamba menyiksanya di dunia maupun di akhirat, dihukum oleh Allah baik dunia maupun di akhirat, itu bukan karena kezaliman tapi karena keadilan Allah. Makanya dalam matan akidah Al-Imam Al-Tahawi rahimahullah, di situ ada satu matan disebutkan adalah ketika Allah mengazab itu adalah Allah mengazab itu disebabkan keadilannya. Jadi Allah mengazab dengan atau menghukum dengan keadilan, bukan kezaliman. Ya. Jadi seseorang dihukum karena dia tidak sholat, ya karena memang dia patut untuk mendapatkan hukuman. Seseorang dihukum karena dia tidak berpuasa, maka dia pantas untuk dihukum karena dia meninggalkan puasa. Seseorang dihukum karena kekafirannya, kekufurannya terhadap Allah, maka dia pantas untuk mendapatkan itu. Jadi bukan sekali-kali bukan karena kezaliman. Allah tidak memiliki sifat zalim. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ada seorang hamba yang ingin melakukan satu kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan sebanyak 10 dan lebih kalau dia melakukan. Tapi kalau dia tidak jadi melakukan, dia tidak punya niat baik, tidak jadi dia lakukan niat baik ini, maka kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahalanya. Tetap dapat pahala, Pak. Jadi dia niat kebaikan tapi dia tidak jadi melakukan, entah terhalang oleh sesuatu atau mungkin karena memang dia tidak mampu, maka dia tetap mendapatkan pahala atas niat baik. Sebaliknya kata Rasulullah, kalau ada seseorang yang ingin melakukan suatu dosa, satu maksiat, ya, ini umpama dia ini melakukan satu dosa, satu maksiat, maka tidak segera dicatat oleh malaikat. Niat tadi niat buruk itu tidak dicatat. Beda ya. Kalau niat baik dicatat sebagai pahala, tapi kalau niat buruk, niat jahat tidak dicatat. Ini luar biasa. Tidak dicatat. Kata Rasulullah, malaikat hanya menunggu saja. Apakah dia melakukan niat jahatnya atau tidak? Ketika dia melakukan niat jahatnya, maka malaikat mencatat satu dosa, Pak. Sebaliknya kata Nabi, kalau dia mengurungkan niat jahatnya itu yang luar biasa, kata Rasulullah SAW, maka dia dicatat satu pahala. Allah. Ya. Jadi kalau ada mau maling motor, dah jadi maling dapat satu pahala itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi luar biasa. Allah jauh dari sifat zalim. Orang yang ingin melakukan dosa saja seperti itu. Jadi tidak dicatat sebagai dosa kecuali dia melaksanakan keinginannya. Sebaliknya kalau dia membatalkan keinginannya untuk melakukan dosa, dia dicatat satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah bersumpah, ya khawafillah jemaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala haram dari memiliki sifat zalim. Ya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku menjadikan kezaliman itu aku haramkan juga atas diri-diri kalian, maka janganlah saling menzalimi, kata Allah. Jangan saling menzalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, kita juga dilarang saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Dan makhluk ini macam-macam. Bagaimana kita menzalimi satu dengan yang lain macam-macam. Bisa berbentuk kehormatan seseorang, bisa berbentuk harta, ya, bisa dalam bentuk fisik, ya. Itu semua macam-macam kezaliman. Kehormatan umpamanya ini yang paling mudah ini, gratisan, yaitu menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, menggibah, memfitnah. Ini kezaliman juga. Hati-hati kita. Ya, suka membicarakan si fulan. Ini kezaliman. Kezaliman di antara manusia ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjatuhkan kehormatan, kita memfitnah seseorang. Ya, makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah di sini sebetulnya menurut jumhur ulama adalah syirik. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Maksudnya al-fitnatu hiya syirik. Fitnah di sini adalah syirik.
Jadi dosa yang paling besar itu syirik, dan syirik itu lebih dahsyat dibanding membunuh. Ini tafsir jumhur ulama. Tapi sebagian ulama, dan ini tidak boleh disalahkan juga, sebagian ulama mengatakan al-fitnah itu di sini adalah fitnah. Jadi tidak hanya diambil makna fitnah itu syirik, tapi fitnah adalah suka menggunjing seorang. Dan secara makna, secara lafaz benar. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Memfitnah seseorang itu lebih dahsyat dibanding membunuhnya. Benar apa tidak? Benar, Pak. Karena memfitnah seseorang itu sama dengan mematikan seseorang. Sekalipun secara jasad orang ini masih hidup, tapi kita memfitnah dia, kita mengatakan sesuatu yang tidak ada pada diri dia, maka ini adalah fitnah. Sama dengan kita mematikan orang itu. Ya, kalau bahasa kita apa namanya? Istilahnya mematikan apa itu? Karakter seseorang dimatikan. Ini dan justru ini yang banyak kita temukan ini adalah di pengajian-pengajian, lebih parah ya. Bahkan di pengajian-pengajian yang lebih banyak ini, Ustadz Fulan itu begini, Ustadz Fulan begini, Allahu Akbar. Ya. Ini justru lebih besar. Kalau hanya sekedar 1-2 orang, ini seorang alim, seorang ustadz berani Masya Allah, ini luar biasa. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti ini. Ya. Jadi penghormatan seseorang. Ya. Dan ini kaitan dengan manusia ini tidak lebih ringan dibandingkan dosa kita kepada Allah. Nanti kita akan jelaskan sedikit. Kemudian masalah harta, kita menzalimi harta orang lain. Ya, kita pinjam uang tidak mau kembalikan, pura-pura lupa. Ya. Ya. Tidak ada sama sekali niat itikat baik untuk mengembalikan. Kezaliman juga. Ya. Kita jadi pedagang, kita akal-akali timbangannya, kezaliman. Makanya kalau yang jualannya main timbang-timbang itu, kan saya bilang dari stoi aja, tidak masalah, daripada kurang. Iya, iya. Kalau kurang itu berat. Kalau satu orang yang kurang, ya. Kalau satu orang yang kurang, setiap orang beli kita kasih pas, ternyata kurang, ternyata timbang kan berselokan dari stoi terkeraso. Tadi kan tinggalan londo, anu deh nih. Dolim Pak, hati-hati. Kalau satu orang iya, tapi kalau banyak orang yang beli, yang main timbang-timbang hati-hati. Ya, siapa ini timbang-timbang juga sini? Ya. Tapi kalau akin tidak ditimbang ya. Ya, kezaliman. Ya, kezaliman terhadap harta. Kezaliman dalam jual beli. Ya, kita ya jual sesuatu umpama makanan atau apa saja yang bagus-bagus taruh di atas. Ya, yang sudah jelek-jelek itu tidak dikelihatan di bawah. Allahu Akbar. Kezaliman. Ya. Kezaliman. Kezaliman terhadap tanah seseorang, ya. Mau bangun rumah, bangun tembok, ya geser patok sedikit. Allahu Akbar. Padahal kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil tanah seseorang sejengkal saja, maka ketika dia mati akan dihimpitkan oleh Allah dengan 7 bumi. 7 lapis bumi itu dihimpitkan. Allahu Akbar. 7 lapis bumi, Pak, itu kayak apa badan kita jadinya itu? Debu jadinya. Hanya sejengkal tanah. Sejengkal ini buat apa sih? Buat berdiri saja tidak bisa kan? Tapi orang hari ini Masya Allah masih, ya, mungkin karena sudah punya sifat serakah dan seterusnya, ya, sejengkal pun diambil. Padahal tidak ada, sebetulnya kalau secara tidak ada manfaatnya sejengkal itu. Buat apa sejengkal? Berdiri saja tidak bisa kita di sejengkal, tanah sejengkal itu. Tidak sempurna berdiri. Jadi Allah mengharamkan. Kemudian kenapa saya bilang tadi, kita zalim kepada Allah lebih ringan urusannya. Kita bermaksiat kepada Allah lebih ringan urusannya dibandingkan kita zalim kepada sesama manusia, Pak. Kenapa? Karena Allah punya sifat pengampun tadi. Ya, kita dosa, kita mohon ampun, sungguh-sungguh ingin taubat, tinggalkan perbuatan, selesai urusan dengan Allah. Selesai urusan dengan Allah.
Tapi kalau kita berbuat zalim itu kepada sesama manusia, Allah tidak langsung serta-merta menghapus dosa itu kecuali atas izin orang yang kita zalimi. Kapan itu? Nanti di akhirat, pengadilan nanti. Makanya kata Rasulullah SAW, nanti akan ada dua pengadilan. Pengadilan hamba dengan Allah dan pengadilan hamba dengan hamba. Dua itu pengadilannya nanti. Jadi tidak hanya kita berdiri ini diadili dengan antara kita dengan Allah saja, tidak, tapi kita juga akan diadili sesama manusia nanti. Ada dua pengadilan, ya, ada yang negeri, ada yang swasta, Pak. Dua pengadilan, Pak. Hati-hati. Kalau dengan Allah, kata para ulama, maka kata para ulama, kalau urusannya dengan Allah, kita taubat minta ampun, selesai urusan, Pak. Allah Maha mengampuni seluruh dosa. Kita sudah sebutkan akhir hadis tadi. Tapi kalau urusannya dengan manusia, kalau kita di dunia tidak mengembalikan hak mereka itu, hati-hati. Di akhirat nanti ketemu. Ya termasuk tadi kalau gibah, ya nanti kata dalam hadis Nabi mengatakan orang yang gibah itu adalah orang yang paling bangkrut di akhirat nanti. Orang suka gibah, ya, menjatuhkan kehormatan seseorang. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini diantara awal hadis ini. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi kullukum dhalun." Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat. Kalian tersesat semuanya. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni ahdukum, maka selalulah minta kepada Allah itu hidayah, maka aku akan beri hidayah itu. Kita semua sesat. Kita semua ini orang yang bingung, orang yang lalai. Kalau Allah tidak beri petunjuk, maka tidak ada dapat petunjuk. Jangankan kita ini, Nabi saja itu disifati oleh Allah seperti ini. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan aku mendapati kamu Muhammad dalam keadaan bingung. Nabi saja dhalan, kata Allah. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan aku mendapati kamu wahai Muhammad dalam keadaan bingung, makanya aku beri petunjuk, huda kepadamu. Beri petunjuk. Maka kita semua ini butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya penting, salah satu pentingnya ibadah salat itu karena kita selalu mengulang-ulang mohon hidayah kepada Allah. Ihdina siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah untuk berjalan di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Siapa itu? Minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wassolihin. Empat ini tadi. Yang kita minta itu empat ini. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nabi tidak mungkin kan kita tidak jadi nabi. Tapi minimal kalau tidak syuhada, ya, solihin yang terakhir. Kalau siddiq kata para ulama sulit karena sudah Abu Bakar yang dapat, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq. Kombi orang marah sedot akhirnya As-Siddiq. Dia sudah dapat itu. Minimal apa? Solihin, Pak. Jadi orang soleh yang standar-standar lah solehnya. Ya. Yang soleh tapi kita merasa masih banyak dosa, tidak banyak membicarakan kesalahan orang lain, tidak banyak menyalahkan fulan salah. Itu soleh. Ya, jangan sampai kita sudah soleh secara pribadi, ya banyak sholat, banyak puasa, bolak-balik ke masjid 5 kali sehari semalam, tapi banyak merusak kehormatan orang lain, hancur kesolehan itu. Sudah azan ya. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.